Wanita adalah makhluk yang sangat spesial, sensitif, dan juga lembut. Banyak hal yang membuat wanita selalu dibanding-bandingkan dengan kaum pria. Tetapi di luar itu semua, mereka adalah sosok ibu bagi setiap pria. Mereka kuat, tegar, pantang menyerah, dan juga sabar. Lalu, bagaimanakah perjuangan wanita dalam menuntut hak dan menjalankan kewajiban mereka? Mari kita saksikan liputannya. Jakarta banyak berdiri gedung-gedung pencakar langit. Tak pernah sepi dari aktivitas siang maupun malam. Monas adalah salah satu tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh penduduk sekitar Jakarta. Ramainya pengunjung yang datang berdampak pada kebersihan kawasan Monas tersebut. Jakarta adalah ibu kota yang berpenduduk padat. Karena kepadatan penduduknya tersebut, Jakarta memiliki banyak masalah. Salah satunya yaitu sampah. Kita akan melihat wawancara dengan Ibu Nur Ain, salah satu penyapu jalanan di daerah kawasan Monas. Nama Ibu? Nur Ain. Ya? Nur Ain. Oh, Nur Ain. Sudah berapa lama Ibu mengerjakan profesi ini? Sudah 13 tahun. Ya. Tinggal di Bojonggede. Masih banyakkah pengunjung yang buang sampah sembarangan? Berkah, apalagi hari Minggu. Oh, hari Minggu. Iya, dari malam Minggu sampai malam Senin. Itu lebih banyak. Lebih banyak. Terus kalau lagi ada liburan gitu, acara-acara gede, Ya, apalagi itu. lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak. Kira berapa sampah yang banyak itu, berapa ton gitu? Bangsa 2 tonan juga ada kalau diangkut. Terus apa harapan Ibu tentang kebersihan kota Jakarta? Ya, kepengennya sih kota Jakarta ya bersih, dilihatnya nyaman, indah gitu. Iya, pengunjungnya harus pengertian. Kadang-kadang pedagangnya juga lebih itu. Suka Habis buang sampah buka kopi dilempar aja ya gitu. Kalau kita kasih tahu iya, tapi tetap ditinggal aja udah kalau nggak ada yang kasih tahu. kalau ada denda-denda nggak? Enggak sih di sini. Enggak. Nah, jadi pengunjung banyak yang buang sembarangan. Iya. Makanya kalau kesini hari Minggu, iya jadi tahu. Rame. Bukan lebih ramai lagi. Pokoknya dari pagi sampai sore deh. Apalagi hari libur gini, libur sekolah. Meningkat lagi. Lebih meningkat kalau hari Minggu. Itu sekarang aja banyak tuh. Cuma kalau yang pengunjung begini jarang yang buang sampah. Lebih banyak. Lebih banyak pengunjung yang main biasa. Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Demikian wawancara saya dengan Ibu Nur Ain. Saya Niko Palwin melaporkan. Guru adalah pahlawan yang sangat berjasa bagi bangsa. Di tangan merekalah pahlawan-pahlawan bangsa lahir. Ya, di sekolah-sekolah inilah yang berjasa membentuk kepribadian kita semua. Selamat sore, saya Gato. Hari ini saya berada di SDN 08 Semanang. Hari ini saya akan mewawancarai seorang ibu yang berprofesi sebagai guru. Selamat sore Ibu, dengan siapa? Selamat sore, nama saya Ici Sutarsi, guru kelas 6A SDN Semanang 13 Betang, Jakarta.
Saya di sini ingin bertanya, sudah berapa lama Ibu berprofesi menjadi seorang guru? Ibu mulai diangkat jadi guru tanggal 20 Februari 1982. Bagaimana cara Ibu membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan? Yang jelas kalau untuk keluarga, ya kalau guru sih enak ya. Kalau guru sangat enak. Profesi yang paling enak adalah guru. Bisa, misalnya kayak ibu ngajarnya kebetulan sore. Pagi kita bisa untuk keluarga, berangkat suami kerja, berangkat anak kerja, pulang kita setengah 6, jam 6 di rumah sudah kumpul lagi dengan keluarga. Kenapa Ibu ingin menjadi seorang guru? Guru adalah guru. Artinya guru adalah profesi yang paling baik menurut ibu, yang paling bagus, yang paling baik, yang sangat gimana ya? Pokoknya guru profesi yang profesional. Mengapa demikian? Karena melatih, mendidik dan mengajar anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, terutama guru SD nih ya, guru SD. Dan mungkin SMP lain lagi ya. Kalau guru SD, mereka di rumah dengan pembekalan seperti dari rumah ke sekolah seperti apa, kebiasaan di rumah bisa diubah di sekolah dengan cara yang lebih baik seperti itu. Misalnya cara makan, cara dengan orang tua, cara sopan santun dengan lingkungan dan sebagainya. Bagaimana keluh dan kesah apa yang Ibu dapat selama Ibu menjadi seorang guru? Keluh kesah mungkin untuk sementara ini ya. Kalau dulu ibu nggak pernah mengeluh, nggak pernah dia mungkin. Karena dulu bisa kerjasama dengan wali murid. Karena sekarang ini memang pemerintah programnya baik, bagus ya. Tapi selama ini setelah ada bantuan BOP dan BOP untuk DKI, kayaknya silaturahim dengan orang tua itu kurang. Jadi anak kita kurang tahu bagaimana kebiasaan anak, bagaimana PR anak, karena nggak ada kerjasama dengan orang tua gitu. Menurut Ibu bagaimana perkembangan generasi muda sekarang? Anak sekarang banyak menanti karena banyak teknologi, misalnya handphone ya, di sekolah atau di mobil terutama anak-anak itu tidak nanya lagi masalah PR, mereka sibuk dengan SMS, dengan telepon seperti itu. Kalau dulu kan bersahabat, mereka baca gimana PR halaman berapa. Sekarang ibu lihatin di mobil jarang karena anak sekarang tidak semua ya, anak sekarang hanya sibuk menanti SMS dan telepon gitu. Dan pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk generasi muda? Ya, yang jelas pasti kalian terbaik, karena di kalianlah penerus kami, di pundak kalianlah negara ini akan dibawa kemana seperti apa. Yang jelas istiqomah, yang jelas belajar dan berdoa, hanya itu barangkali. Terima kasih Ibu atas waktunya, mudah-mudahan pesan yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk para generasi muda. Amin, terima kasih. Mohon maaf Ibu juga apabila ada kata-kata yang belum berkenan, yang kurang berkenan lah artinya. Mohon maaf. Salam buat keluarga, terima kasih, sampai ketemu lagi. Demikian laporan dari saya, Dimas Yudiranto dengan Ibu Ici. Selamat sore dan terima kasih. Sekarang saya kembalikan dengan rekan Hendy. Selain sosok wanita-wanita tadi, masih ada sosok wanita yang berjuang mencari nafkah dengan cara berdagang. Saksikan liputannya. Soto merupakan hidangan yang terkenal di Indonesia. Soto sendiri sudah kita kenal dengan makanan tradisional dari berbagai daerah, karena hampir di setiap daerah memiliki makanan yang disebut soto. Soto itu sendiri memiliki berbagai macam keunikan rasa. Untuk mengetahui ciri khas dari soto tersebut, dari setiap daerah menggunakan nama kota atau daerahnya pada makanan ini. Misalnya, soto Lamongan, soto Madura, soto Kudus, soto Semarang, soto Bandung, dan lain-lain. Selamat siang permisa, saya sedang berada di Jalan Damai. Saya akan mewawancarai Ibu Tami yang berprofesi sebagai tukang soto. Sudah berapa lama Ibu jualan soto? 16 tahun. Bisa diceritakan pengalaman apa saja yang Ibu dapatkan? Selama bulan di sini saya di Ruksi Mas jualan gado-gado.
Apa saja hambatan selama berjualan di sini? Ya di sini nggak kayak dulu sih jualan. Kalau dulu enak, kalau sekarang agak sepi. Berapa pendapatan ibu yang dapat selama berjualan di sini? Nggak tentu, nggak tentu Mbak. Ya kadang modalnya 400, kadang dapat 500, kadang dapat 4,5, kadang 400. Itu cukup buat makan sehari-hari? Ya, buat makanan sehari-hari. Sekian wawancara saya dengan Ibu Tami. Saya Romauli, saya kembalikan kepada Hendy. Bekerja mencari nafkah, ada juga wanita yang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan sosial, yaitu membantu sesama. Mari kita saksikan. Every woman is a story, might not always have a happy ending. Every story has a history, and the past is always. Terima kasih Hendy. Selamat siang pemirsa. Di DKI Jakarta, wanita yang bekerja bukanlah hal yang jarang ditemui. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan meliput seorang wanita yang mendedikasikan hidupnya untuk kegiatan sosial, khususnya bagi kaum hawa. Organisasi Forum Buruh Lintas Pabrik atau Marsina FM. Forum Buruh Lintas Pabrik. Jadi dari tahun 2009 kita bertiga waktu itu, saya, Dian, sama Jumisih dan Atin yang tadi, kita bertiga membangun forum, namanya Forum Buruh Lintas Pabrik. Itu tahun 2009, lalu kemudian kami mengadakan pemutaran film tahun 2009 juga, kalau nggak salah itu bulan Juni ya, jadi berdirinya itu bulan Juni, tanggal 13. Kita membentuk atau membangun Serikat Buruh Independen ya, sebenarnya perjuangan utamanya adalah untuk mensejahterakan teman-teman buruh gitu. Jadi di KBN Cakung ini yang mayoritas adalah buruh perempuan, banyak pelanggaran normatif dari lembur yang tidak dibayar, lalu kemudian status kontrak yang semena-mena, jadi 10 tahun, 5 tahun masih statusnya kontrak gitu. Jadi teman-teman itu setiap tahun membuat lamaran dan menjadi buruh baru, dipekerjakan sebagai buruh baru. Begitu terus berulang-ulang sampai 10 tahun gitu. Nah, biasanya menjelang lebaran ya, menjelang lebaran supaya menghindari tunjangan hari raya, teman-teman ini di PHK atau putus kontraknya habis. Lalu kemudian setelah lebaran disuruh mengajukan lamaran lagi. Nah, oh iya, bengkel kreasi. Jadi selain bengkel kreasi itu sudah ada jauh sebelum menjadi serikat ya, masih forum gitu. Kita sudah ada bengkel kreasi. Kalau aktivitas yang lain sejak tahun 2012 Januari ya, kita membangun radio komunitas Marsina FM. Jadi sebenarnya karena mungkin background saya di radio, waktu itu dulu kan wartawan radio ya, di Misi FM Jogja. Jadi punya kesan tersendiri tentang radio komunitas gitu. Sebenarnya sih sudah dari lama gitu, tapi baru terrealisasi di Januari karena kan butuh pendanaan dan iuran anggota saja kan tidak cukup gitu. Nah, bulan November atau Desember ya, akhir tahun yang lalu lah, kita kan ikut ini Cipta Media yang hibah itu. Ya iseng-iseng aja sebenarnya ikut gitu kan, kita bikin konsep soal radio komunitas, rubriknya apa saja gitu, yang terus kemudian masuk 30 besar. Nah, dari situlah kemudian kita membangun radio komunitas gitu. Jadi ada Marsina FM, ada bengkel kreasi, ada koperasi sembako, lalu ada aktivitas lain ya seperti diskusi. Jadi tiap Selasa gitu kita ada diskusi. Yang diskusi minggu pertama dan minggu ketiga itu diskusi tentang
perempuan, tentang kesetaraan perempuan. Lalu minggu kedua dan keempat itu kita berdiskusi tentang ekonomi politik. Jadi bagaimana teman-teman buruh belajar ekonomi politik sehingga mereka tahu kenapa penindasan itu mereka alami gitu, dari yang upah murah, dari pelecehan seksual dalam pabrik kayak gitu. Ya, harapan kita ya setiap terbangunnya gerakan buruh yang besar dan kuat ya, karena jauh sebelum Soeharto berkuasa di era Soekarno kita tahu bahwa gerakan buruh sangat kuat. Pada waktu itu tidak ada organisasi masyarakat yang tidak kuat gitu. Tapi kebudayaan berorganisasi itu kan sekarang sudah terkikis ya. Orang tidak diajarkan, atau manusia tidak diajarkan untuk kemudian kritis gitu, atau melawan setiap ditindas gitu. Itu tidak diajarkan. Itu menjadi sesuatu yang bukan pakem, atau menjadi sesuatu yang ya sok pahlawan, heroik, padahal itu landasan kenapa manusia bisa berkembang. Kalau tidak nggak akan berkembang. Nah, jadi memang kita ya ada persatuan di organisasi serikat ya, di serikat buruh, sehingga kemudian gerakan buruhnya mempunyai posisi tawar, karena sekarang buruh ini tidak punya modal. Pengusaha yang punya modal, pengusaha yang punya uang untuk menyuap disnaker, untuk menyuap kepolisian, untuk membayar preman, tapi buruh kan nggak punya apa-apa selain tenaga kerja dan selain solidaritas dari teman-temannya sendiri. Nah, itu solidaritas itu belum kuat gitu. Jadi tujuannya ya menyatukan seluruh gerakan buruh. Demikianlah pemirsa, wawancara saya dengan seorang narasumber yang memperjuangkan hak-hak kaum hawa. Cleaning service, buruh, pedagang, dan aktivis hanyalah beberapa dari banyak pekerjaan yang dilakukan oleh wanita. Tapi ada satu lagi pekerjaan yang dilakukan oleh wanita. Apakah pekerjaan tersebut? Mari kita saksikan liputannya. Jakarta pada malam hari berhiaskan lampu-lampu eksotik dan bergelimang paras-paras cantik yang mewarnai gelapnya sudut-sudut kota. Di tengah ramainya suasana, bertebaran kupu-kupu liar menawarkan sayapnya yang menggoda syahwat kaum lelaki. Perkenalkan diri kamu, siapa nama kamu dan berapa usia kamu? Saya Bunga, usia saya 20. Sejak kapan kamu berprofesi sebagai wanita malam? Sejak umur 18 tahun. Boleh tahu kenapa alasannya kamu mulai berprofesi sebagai wanita malam? Karena ekonomi dan saya suka dunia malam. Memang dunia malam yang di sudut pandang Anda itu, karena kamu itu seperti apa sih? Ya, dunia malam itu sangat mengasihkan. Apakah kamu juga sering ke clubbing atau? Setiap hari. Saya suka clubbing. Biasanya berapa pendapatan yang kamu dapat dalam sehari? Kalau short time 1 juta, kalau long time 2,5 juta. Apakah memang pendapatannya selalu seperti itu, yang short time gitu, yang long time segitu? Iya, kita kan selalu nego harga. Apakah kamu punya customer tetap? Ada beberapa customer tetap.
Apa saja ketakutan-ketakutan kamu ketika kamu berprofesi sebagai wanita malam ini? Ya, terutama penyakit. Itu yang paling ditakutkan. Terus kalau misalkan ada penggerebekan, itu juga hal yang paling takutkan. Lalu apa pendapat teman-teman dekat kamu atau orang-orang yang cukup dekat dengan kamu dengan profesi kamu ini? Memang dekat, ada yang baik, masih mau berteman, tapi di belakang juga ada yang sifat tidak bagus, menjadi kejelekan. Lalu kira-kira untuk mungkin teman-teman yang menjelekan kamu, apa pendapat kamu ke mereka? Ya biasa aja, karena kan saya tidak pernah meminta uang atau meminta sesuatu dari mereka. Apakah cukup kebutuhan yang kamu dapat dari profesi ini untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan bulanan kamu? Karena kebutuhan saya banyak, sama keluarga, terus mengurus anak, membayar semuanya saya bayar. Apakah ada terbesit di dalam pemikiran kamu atau niat kamu untuk berhenti suatu saat dari pekerjaan atau profesi wanita malam ini? Ada niat untuk berubah, cuma semua butuh proses dan butuh waktu. Nggak segampang itu untuk berubah. Semua hal yang kita kerjakan pasti memiliki alasan, baik itu untuk menafkahi keluarga, bertahan hidup, ataupun untuk kesenangan duniawi. Apapun itu, yang terpenting adalah tidak pernah menyerah dalam segala hal dan selalu mengambil makna positif dalam hidup ini. Semoga kita bisa bermanfaat. Saya Budi Wisnu dari Guru yang Bertugas mengundurkan diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.